Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Oke, luar biasa ya. Semua diberkati Tuhan, amin. Harus bersuka cita setiap pagi ya, nggak boleh sendu setiap pagi ya. Karena apa? God is good all the time, and all the time God is good. Ya, walaupun agak lemah-lemah tubuh, tapi ketika kita bersuka cita, wow, itu ada kekuatan yang baru mengalir buat Anda dan saya. Katakan amin. Yang mau bersuka cita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami bersuka cita, kami bersyukur karena kami percaya Tuhan tetap bekerja. Engkau bekerja walaupun tidak terlihat oleh kasat mata, tetapi Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami umat-umat pilihan-Mu. Pagi hari ini kami mau bersuka cita, kami mau datang kepada Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan. Biarlah pujian ini berkenan di hadapan Tuhan, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Ayo kita bersuka cita dulu pagi hari ini ya. Oh, 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 oh. Haleluya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Yo, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku lompat, ya lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh, na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukur, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Mana kakinya? Kaki ku. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Sebab apa? Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oh, untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya.
Na 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 hey na 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 semua katakan na 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 oh na 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 haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati. Boleh lambaikan tangan semuanya. Yeay, haleluya. Ya, bilang kanan kirinya, oi bangun oi. Ya, haleluya. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita menyembah Tuhan, kita bersyukur. Dia begitu baik. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Di saat kami lemah, di saat kami tak berdaya, kami mau berlari kepadamu. Kami tidak mau berlari kepada yang lain, karena kami tahu Engkaulah sumber segala sesuatu yang terbaik untuk hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Thank you Lord. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan lagi, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, yes Lord, we love you. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam genggaman-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Dia begitu baik bagi setiap kita. Mari sama-sama katakan, suara-Mu tuntunku lewati api, di dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku, amin, dan sahabatku. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama lagi katakan, suara-Mu, suara-Mu tuntunku lewati api, di dalam gelap Kau ada selalu bagiku. Dan ku tahu sungguh Kau Bapakku, dan Kau sahabatku. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku
Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Oh, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan, sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Oh, oh, oh. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Bersyukur, mari bersyukur kepada-Nya. Oh, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak dimuliakan selama-lamanya. Oh, rabatakana mayara lalalala bayara lalabasana. Kami bersyukur, terima kasih, sembah bagi-Mu. Kami menyembah-Mu, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Segala yang terbaik telah Kau sediakan bagi setiap kami. Allah yang mengasihi, Allah yang mencukupkan. Yesus Tuhan kami tinggikan. Oh, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan dengan pasti, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, pagi hari ini kami mau bersaksi, kami mau menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapak berkati setiap kami, tolong kami Bapak. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya, haleluya. God is good all the time. Bilang sama-sama dengan saya. God is good all the time. And all the time, God is good. Ya, Bapak Ibu Saudara, Allah kita tetap baik. Apapun yang terjadi, Dia tetap baik. Ya, Dia tetap baik. Roh kita tidak bisa menyangkal bahwa Tuhan itu baik. Walaupun jiwa dan tubuh kadang-kadang berontak, kadang-kadang komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini semua terjadi? Tetapi roh kita ketika kita lahir baru, roh kita selalu mau bersyukur, katakan amin. Ya, karena roh kita sudah terkonek dengan Tuhan. Tapi jiwa ini masih jiwa yang lama, yang harus selalu dibentuk setiap hari. Betul? Iya, kita harus selalu dibentuk setiap hari supaya kita semakin serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Haleluya. Pagi hari ini saya rindu sekali ya mendengar kesaksian dari Bapak Ibu Saudara. Apa yang engkau alami hari-hari ini? Ya, apakah engkau mengalami kesembuhan? Engkau mengalami pemulihan? Atau bahkan saat ini engkau sedang dalam masalah, tetapi engkau merasa imanmu tetap kuat di dalam Tuhan. Apalagi didukung dengan program gereja morning prayer ini, atau doa api, atau doa base camp, atau di komsel, atau ibadah raya kita. Bapak Ibu Saudara, saya rindu mendengar kesaksian pagi hari ini. Ya, apakah di antara Bapak Ibu Saudara ada yang ingin bersaksi? Biar jadi berkat bagi pemirsa di YouTube nanti. Ada, oh Ripka, oke silahkan Ripka. Ini Bu Ripka, silahkan di unmute. Apa yang kau alami Ripka? Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Ya, luar biasa. Pastor, saya kemarin baru berulang tahun ke-30 tahun. Iya, selamat ulang Ya, tahun Ripka. ya luar biasa Pastor. Saya mengalami kesembuhan, baik itu jasmani maupun rohani. Jadi, saya sembuh total. Sekarang saya tidak minum obat lagi yang dari Wow. kejiwaan. Ya, Saya benar boleh merasakan boleh diceritakan Ripka sebelumnya mengalami apa Ripka? Come on. gangguan. Saya sebenarnya banyak penyakitnya dari tahun 2020. Banyak sekali yang saya Oh, alami. sejak pandemi ya? Ya, sejak pandemi COVID itu saya banyak sekali yang Tuhan berikan eh, sakit penyakit buat saya, banyak sekali. Yang pertama itu
Saya mengalami eh, bagian punggung saya ini harus dioperasi kata dokter Mm-mm. karena tulangnya bergeser. Tetapi saya tidak mau, saya doa puasa, saya pokoknya eh, saya berdoa sama Tuhan, saya ya puji Tuhan, saya disembuhkan, saya dipulihkan oleh Tuhan. Mm-mm. Jadi tulang saya itu eh, apa kegeser gitu, Pastor, yang tulang punggung saya. Oke. Jadi kata dokter saya nggak bisa apa untuk melahirkan atau apa gitu kata Hmm. dokter waktu itu. Jadi saya nggak terlalu merespon apa kata dokter. Saya sampai ke apa ortopedi kalau nggak salah itu. Ortopedi atau apa ya bagian tulang. Ya, ortopedi. Ya Terus? ortopedi bagian tulang. Setelah itu 2021 saya sempat ke tukang urut. Saya bilang waktu itu kalaupun apa tukang urut ini menjadi jalan bagi saya, sembuhkan saya Tuhan. Hmm. Ya puji Tuhan tukang urut itu dibalikannya lagi, Pastor. Itu tulang saya itu dikembalikan ke mangkoknya gitu, kan Hmm. keluar. Wow. Iya, kembalikan ke mangkoknya sampai sekarang ya saya sudah sembuh total Wow, yang untuk haleluya. ortopedinya. Ya, dan untuk ini tiap tahun Pastor ada yang 2021 dan puji Tuhan papa saya pun sudah sembuh Pastor dari penyakit apa hati kronis, apa Mm-mm. hepatitis B kronis. Mm-mm. Ya, pokoknya saya selalu berjuang bersama dengan Tuhan walaupun saya pernah meninggalkan Tuhan tahun 2020 itu. Dan Mm. kembali lagi dipanggil sama Tuhan melewati pastor 2023 ini. Jadi, selain tulang, apalagi yang kamu alami? Selain tulang, saya mengalami kesembuhan yaitu saraf kejepit. Habis itu saya pernah juga gegar kayak cedera otak, Pastor. Mm-mm. Ya, tapi sekarang sudah saya merasakan kasih karunia Tuhan itu menyertai saya selama 30 tahun saya hidup di dunia ini. Wow, haleluya. Puji Tuhan. Kamu awalnya katanya nggak bisa bawa motor ya? Nggak bisa bawa motor, Pastor, semenjak yang saya habis jatuh itu tangan saya ini yang sebelah kanan ini disuntik, Pastor. Hmm. Ya, Disuntik. sama dokter. Hmm. Kan anunya apa namanya uratnya kan dokter bilang kan kejepit uratnya. Hmm. Jadi disuntik sama dokter biar bisa beraktivitas. Ini Oke. saya sekarang semenjak yang pastor doain saya itu saya bisa sembuh oleh Wow, karena Tuhan dahsyat. Yesus. Wow, Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat ya. Ya, luar biasa Tuhan Yesus Sekarang, dahsyat. oke, berarti sejak kita tim mendoakan, kamu sudah bisa bawa motor ya? Sudah bisa bawa motor, tangkili dan Oke. pelangkar raya. Weh, Bapak Ibu Saudara, mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dahsyat Tuhan Yesus ya. Dan Ribka memang sempat bersaksi kepada kami bahwa dia tidak berani juga bawa motor karena dia ada ketakutan, overthinking seperti itu. Dan sudah lama tidak bawa motor ya dan juga memang ada Iya, sakit saraf kejepit dan sebagainya apalagi itu kata dokter. Tetapi sejak kita tim mendoakan Ribka ini dia disembuhkan. Wow. amin. Artinya apa? Kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan Ribka. Awalnya saya melihat Ribka ini dia seperti kehilangan pengharapan, ya, seperti Iya, tidak ada niat buat apa ya, long life gitulah ya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan, dia mengalami haleluya. kesembuhan, dia mengalami mujizat. Dia mengalami breakthrough di dalam hidupnya. Wow, luar biasa dahsyat. Mari sekali lagi Dan berikan da- tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dan Yesus. saya Haleluya. juga saya juga kemarin apa namanya pekerjaan pastor, saya kerja di SMA Karya pastor, saya diterima dan Wow. bulan Januari 2024 saya akan melayani di situ.
Wow, luar biasa, puji Tuhan. Awalnya Ripka ini memang guru-guru bahasa Inggris ya kamu ya? Ya, guru bahasa Inggris. Ya, tetapi karena memang ada sesuatu hal di kejiwaannya dan dia sudah disembuhkan, nggak minum obat lagi ya Ripka ya? Nggak minum obat lagi, Pastor. Dahsyat, Semenjak semenjak dahsyat. pastor bilang gak usah lagi itu saya coba saya doa terus sama Tuhan, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Selalu saya perkatakan kayak gitu, dan puji Tuhan sekarang malah bangunnya tadi apa jam 2 itu bangun. Oh, sudah bangun duluan. Iya, sudah bangun duluan. Makanya aku ini ngelantur ke apa, aku bilang suami masih tidur. Wah, saking Hmm. semangatnya ya. Saking semangatnya roh saya berapi-api rasanya, Pastor. Kemarin saya Uh, minta maaf nggak ikut doa base camp oleh ada merayakan ulang tahun di rumah, Pastor. oh, puji Tuhan. Saya juga minta maaf kemarin nggak ikut doa base camp karena lagi di Iya, luar kota. iya saya tahu. Pastor juga lagi di luar kota. Ya, 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 ya. Wah, luar Iya, biasa ya, Ripka ya. Kita terus dukung dalam doa, setia ikut morning prayer ya. Setia iya. dalam doa-doa. Wah, kita melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizatnya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, itu aja Kak Ripka? Itu aja, Pastor. Wih, dahsyat. Selamat pagi. Pagi. Semangat, Haleluya. Pak. Semangat pagi. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan memakai setiap kita, Tuhan pakai gereja kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Ya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu Saudara, biar kita permalukan setan. Biar kita permalukan iblis. Karena iblis itu mau mengambil mentalmu. Iblis itu tidak mau engkau maju. Kita permalukan dia hari ini. Sekalipun engkau di tengah masalah, bersaksi tentang imanmu bahwa imanmu tetap tough, tetap tangguh, tetap kuat, ya. Luar biasa. Silakan, ada yang mau bersaksi? Angkat tangan. Mana? Oh, Bu Saina Sirait, siap, Bu. Silakan, Ibu. Shalom, Ibu. Ini dari Jayapura. Iya, Bu. Shalom, Bu. Selamat pagi untuk semuanya. Iya, selamat pagi Bu. Silakan Ibu mau bersaksi apa Bu? Sebenarnya perjalanan hidup ini masih tetap begitu. Jadi yang pertama dulu saya katakan karena memang usaha itu masih begitu-begitu saja. Tapi bagaimanapun kita harus tetap punya punya Hmm. punya kalau misalnya tim doa kita, Ibu Gembala, teman-teman doa begitu, ya kita curhat, berbagi sama mereka apa yang kita hadapi begitu. Terus hari Minggu kemarin saya cerita sama Ibu Gembala, saya bilang, Ibu Gembala kita berdoa dulu ya nanti habis di rumah, habis ibadah di rumah saya sudah buka ini sih, sudah jadi saya buka, memang sudah lama kita doakan bersama-sama gitu. Hmm. Jadi mereka datang, kami datang ke rumah pulang ibadah, kami langsung masuk ikut ke rumah bersama-sama gitu. Nah, terus berdoa begini, eh, sementara berdoa itu habis amin, terus Ibu Gembala tanya, tim di antara tim ini ada penglihatan kah? Ada apa yang bisa kita dapatkan masing-masing di sini karena kita ada berupa kaki, mata, macam begitu, Pastor. Hmm. Nah, terus satu ibu mengatakan, oh iya, ada Yakobus 4 ayat 17 katanya. Itu yang mengatakan besok kami ke kota ini dan kami berjualan dan mendapatkan untung dan kami ini gitu. Jadi saya tidak menyangkal firman pastor dan memang saya bisa memahami diri saya memang tidak sekuat ataupun tidak sesempurna iman iman sesama begitu. Cuman pada saat Ibu Gembala menguraikan firman itu, terasa saya tertuduh karena memang waktu saya menceritakan hal yang saya hadapi, saya bilang
saya banyak berdoa dan walaupun begitu saya penuh sukacita, saya nggak pernah rasa kehilangan damai sejahtera, saya bilang. Nah, begitu dapat firman itu, terus Ibu Gembala bilang, nah begini, tadi kan Ibu sudah bersaksi, Ibu selalu berdoa, Ibu kuat, Ibu tidak mempersalahkan Tuhan, tetapi sekarang kita lihat kenapa muncul firman ini, katanya. Jadi walaupun Ibu berdoa, ya tapi firman ini muncul. Ibu memegahkan diri, begini, 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 dan lain-lain. Gitu. Terus habis itu dibilang, apabila nanti Ibu buka usaha, Ibu tidak bisa lagi ikut semua kegiatan, macam kegiatan WBI, Komsel, gereja, malah Ibu nanti tinggalkan. Jadi itu maksud Tuhan. Mengapa usaha ini begini tidak ada berjalan baik, katanya. Jadi di situ ya saya tetap kuatkan saya Tuhan, karena ya saya tidak mengatakan saya iman yang hebat di hadapan Tuhan, tapi saya terlahir dari yang susah dan saya merasakan sampai saat ini karena Tuhan mengenal saya sebagai yang selalu berseru dan melihat usaha saya untuk selalu beriman dan percaya kepadanya. Dengan kata Ibu Gembala, macam meniadakan semua apa selama ini saya di hadapan Tuhan, begitu. Itulah tanggapan saya, karena memang walaupun Ibu berdoa, buktinya kenapa firman ini timbul seperti ini, kalau memang Tuhan tidak mengizinkan Ibu mau buka usaha, karena Ibu nanti akan meninggalkan Tuhan kalau usaha ini lanjut. Banyak sih memang pastor yang saya terima. Terus di sisi lain dia bilang, lagi pula kan usia Ibu bukan muda lagi. Nanti kalau usaha ini maju, Ibu yang tidak mampu untuk menjalankan usaha ini lagi, gitu. Nah, sesudah itu pelayanan itu seolah-olah menjadi intimidasi pada saat itu. Tapi saya kembali mengingat dari asal saya bisa berjuang, saya bisa mengenal Tuhan dan saya bisa merasakan kebaikan Tuhan. Jadi saya tidak peduli dengan apa khotbahnya Ibu Gembala dengan tim pada saat itu, tapi saya sangat peduli dan takut dengan firman, karena itu saya selalu lakukan. Walaupun tidak sempurna, yang bisa saya perbuat untuk pemahaman saya menerima firman, saya perbuat. Yang selain kesempurnaan itu adalah bagian Tuhan, gitu. Jadi itu saya lupakan. Nah, jadi usaha ini memang masih tetap seperti itu, Namun sesuai dengan menu yang saya bikin di warung ini, saya tetap masak. Saya tetap lakukan. Bila mana ada orang datang, tetap ada saya buat. Walaupun memang belum ada yang pergeseran seperti apa. Tapi itu bukan membuat iman saya lemah, tidak. Tetap saya semangat. Di situ yang saya percaya, kalau saya dengan manusia kedagingan saya, tidak mungkin saya begini menggebu-gebu di dalam iman saya. Di sepanjang saya tidak ada orang, disitulah kesempatan saya memahami firman dan saya buka Alkitab dan berdoa di situ. Pada saat jam 3 sore, tetap bisa saya aktivitas masuk ke kamar saya berdoa gitu. Jadi saya tidak merasa seperti apa yang dikhotbahkan Ibu Gembala pada hari Minggu kemarin, bahwa segala sesuatunya itu buruk adanya karena saya yang mengalami begitu. Nah, itu saya lupakan. Terus tadi malam anak saya yang menikah di Makassar itu, pastor, dia telepon saya, dia bilang, "Mama lagi ngapain?" katanya. Terus "Mama lagi tidur-tidur," saya bilang. Terus dia bilang, "Tapi Mama jangan marah ya," katanya. "Iya, gak marah Mama. Kenapa?" Saya bilang, "Mak, saya diusir mertua sama istriku dari rumah," katanya. Terus saya bilang,
Apa sebabnya nak? Ceritakan sama mama, saya bilang. Terus kan saya udah kasih tinggal pekerjaan saya dari Jakarta karena papi mertua bilang saya harus tinggal di Makassar. Jadi selama saya tinggal di Makassar itu, saya seolah-olah harus menyembah istri. Saya kan memang dipanggil. Jadi saya belum tahu cara bagaimana untuk bersosialisasi untuk menetapkan pekerjaan saya bagaimana di sana. Tapi dia tidak bisa saya ajak berbicara. Hanya tidur saja, hanya tidur, hanya tidur. Tapi selama ini saya masih sabar dan saya memang tidak mau beritahukan sama mama karena saya tahu mama juga banyak pergumulan katanya. Dan saya pun pastor selama dia kembali ke Jakarta ditarik mertuanya itu, saya nggak telepon-telepon lagi karena saya sadar dia bukan anakku yang belum berumah tangga lagi. Jadi saya harus menjaga pada saat nanti dia sedang bekerja atau bagaimana, jangan sampai saya mengganggu gitu. Tapi ya doa saya tetap seperti dulu. Jadi kadang saya menangis, saya bilang, Tuhan, saya kangen, saya rindu sama anak saya karena setiap saat mereka selalu menghubungi saya. Tapi saya harus tahu di mana posisinya sekarang, dia ditarik mertuanya ke sana, ya saya harus banyak doa saja. Walaupun di batin saya sudah tahu kalau dia tidak dalam keadaan damai sejahtera. Tapi semuanya itu saya sudah tersiapkan melihat keadaan pada saat di sana. Cuman pada saat dia mengatakan dia ditarik ke Makassar di mertuanya, saya udah banyak kasih pandangan dan pelajaran buat dia. Tapi dia bilang, iya mak, karena adik-adik yang dua mereka bersaudara. Jadi adiknya itu polisi, sudah menikah duluan, ditarik ke Mabes. Itu alasan mertuanya mengatakan adikmu sudah ditarik ke Mabes pusat karena polisi. Tidak ada lagi yang menempati rumah ini, baliklah kau ke sini. Katanya pada saat itu mertuanya menangis telepon dia. Jadi dia konsultasi ke saya bilang, yang menghadapi hidup nak, apalagi kau sudah berumah tangga, sekarang kau yang harus menentukan. Walaupun banyak hal yang memang kejanggalan seperti itu, notabene istrimu itu orang kaya karena perjanjian dari awal dia yang akan kau bawa ke Jakarta. Tapi dengan semua perubahan itu, ya mama tidak bisa memaksakan. Mama hanya duduk di dalam doa. Saya bilang, iya mama, katanya gitu. Jadi habis itu mama, hari Minggu subuh-subuh kemarin, di depan pagar itu ada bungkusan kain, terus saya buka, di dalamnya ada otak, ada darah dengan daun-daun, dengan daging, katanya gitu. Subuh itu mama, katanya. Terus langsung bagaimana? Saya ambil mama, saya bayar, saya bakar, katanya. Nah, terus 2 hari kemarin ada masuk burung enggang. Burung enggang pastor tahu yang paruhnya besar, terus Ya, yang tahu. bersuara itu rangkong, burung rangkong. Ya, tahu. Ke dalam rumah mak langsung terbang, cing, begitu dia tabrak tembok, langsung dia jatuh, gelepar-gelepar seperti ayam baru dipotong. Itu kan tidak langsung mati. Kalau mama kan potong ayam, saya perhatikan itu tidak langsung mati walaupun darahnya keluar, dia gelepar. Itu langsung gelepar burung itu, terus habis itu mati katanya. Terus mami bilang bakar. Tapi papi bilang, buang saja. Begitu kata dia. Terus saya pikir ini pertanda memang harus dialasi semua dengan doa. Hanya doa yang kita ucapkan, yang punya kekuasaan adalah Tuhan gitu. Tapi walaupun begitu saya tidak sedikit pun saya tidak susah. Saya kuat dan gagah begitu. Terus saya kasih bangun adiknya itu jam 10, saya masuk di kamarnya. Abang udah tidur? Saya bilang, belum mama. Saya ceritakan, abangmu begini-begini. Bolehkah kau antar saya ke... Memang ada adik saya yang waktu pastor dari sini, itu yang dia masak itu, memang dia dapat karunia, memang benar-benar dapat karunia. Bisa kau antar saya ke rumah kakak? Saya bilang gitu. Kenapa, Mak? Nah, saya ceritakan semua gitu. Iya, memang Mama bisa berdoa, tapi
harus Mama ceritakan semua kejadian ini dulu, habis itu nanti Mama sudah bisa berdua sendiri, supaya dibentengi dulu Abang dengan Roh Kudus, saya bilang begitu. Jadi kami berangkat itu jam 10, Pastor. Nah, kami berdoalah di sana, 1 jam kami balik ke sini. Tapi sedikit pun saya tidak rasa khawatir, karena saya sangat percaya kalau memang mau malapetaka dari dulu, tidak sampai saya di usia 62 tahun sekarang. Tapi saya penuh sukacita. Saya tahu sebelum itu pun ya memang saya sudah selalu serahkan keluarga besan di sana itu agar dijamah Tuhan, sebab saya tidak mengatakan bahwa ini sudah hidup benar, tapi kita tahu apa dan seperti bagaimana pekerjaan Tuhan, supaya kita bisa melakukan dan mencontoh seperti apa dalam ketabahan menjalani hidup. Tapi bagi mereka kan tidak, ini Katolik, Pastor, Katolik. Ya, oke. Ya, jadi bukan saya menuduh bahwa agama ini itu tidak, tapi ini menurut pengalaman saya. Jadi selama ini saya selalu bawa dalam doa, Tuhan, jamah keluarga itu agar bisa mengenal Tuhan lebih dalam, lebih dekat, seperti apa yang saya rasakan. Karena saya sudah rasakan Tuhan sangat baik, dan saya selalu bisa mengalami pertolongannya pada saat saya terancam kehidupan saya. Yang utamanya penderitaan semuanya saya sudah rasakan. Tapi kok sampai saya umur 62 tahun, saya bisa berbahagia seperti itu. Wow. Jadi itu. Terus saya bilang begini sama dia, terus kok sekarang di mana ini nak? Saya bilang begitu. Saya menuju penginapan nak, karena istri saya sudah lempar-lempar pakaian. Dia bilang, sekarang kok keluar dari rumah ini? Papi juga udah bilang kok keluar dari rumah ini. Jadi kau sekarang di mana? Saya bilang, Mama kan tahu dari rumah ke jalan raya itu ada 1 kilometer, Pastor. Jadi saya menunggu Ya, Bu. Grab. Intinya adalah apa namanya, yang soal itu oke, kita sudah tahu ya. Intinya Ibu mendapat kekuatan ya. Ya, Dapat itu. kekuatan ya. Mungkin tidak usah terlalu detail diceritakan karena nanti ini kan harus diupload ya. Jadi Ibu mendapat kekuatan yang baru walaupun anak mengalami masalah. Malah walaupun mungkin terasa ibu gembalanya di sana kayaknya kurang mendukung atau apa ya, atau takut kehilangan mungkin. Ya, tetapi ibu masih bisa berbahagia ya. Iya, Wow, dahsyat luar biasa. Ibu tetap kuat ya, Bu ya. amin. Ya, itu berkat doa-doanya tim komunitas ini, saya merasa kehadiran untuk menopang saya banyak, banyak. Wow, dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, Bu. Semangat terus ya, Iya, Bu. oke, oke. Ya, Iya. terima kasih Bu Saina Sirait, luar biasa sekali ya. Jadi beliau ini cukup sering konsultasi curhat dengan kami dan beliau mendapat pimpinan tuntunan daripada Tuhan tetap kuat di masa sukar ya. Puji Tuhan ya. Dan Ibu Gembala yang di sana ya jangan dihakimi, tetap bersyukur saja ya karena belum tentu juga Tuhan tidak berkehendak kalau Ibu usaha. Kan kita kan diserahkan semua kepada Tuhan rencananya. Bukan berarti Ibu tidak harus berusaha. Ya, malah kita sebagai gembala kita bersyukur kalau umat Tuhan itu punya usaha. Bersyukur ya agar bisa menopang kehidupannya sendiri, berdikari, ya tidak menyusahkan orang lain, ya wah luar biasa sekali. Dan masih semangat berjuang, ya pejuang-pejuang ekonomi, oh gitu, ya kan? Dan masakannya menjadi berkat. Haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudara, apakah masih ada di sini? Ya, ini saya mau tanya dulu nih, udah 2 orang wanita ini. Pak Yohanes Subandri, maukah engkau bersaksi sebentar apa yang engkau rasakan alami, Pak? Ya, Pastor, selamat pagi.
Pagi Ya, hambanya. Ya, Pak Subandri, apa yang Bapak rasakan ketika sudah dibaptis, Pak? Wah, ini penting. saya setelah dibaptis, Ini eh, baptis selam ya, Pak ya? baptis selam. Mm-mm. Saya kena diabetes. Nah, setelah dibaptis selam, saya berangsur-angsur mengalami kesembuhan. Jadi kontrol 3 bulan sekali, sampai sekarang gula sudah turun. Dan obat saya sudah mulai berkurang, konsumsinya. Saya kurangi dosisnya. Nah, dulu badan saya bergetar waktu dibaptis pastornya. Nah, sekarang udah bisa berdiri, udah kuat, nggak bergetar lagi. Nah, obat sudah saya kurangi, terus sambil minum juga herbal, akar-akaran, kulit-kulit kayu yang diberi orang, sehingga saya rutin minum. Nah, sambil saya berdoa terus dengan Tuhan, tiap saya makan minum obat-obat yang saya minum, saya berdoa terus. Nah, saya yakin saya sembuh, baik melalui obat, baik melalui akar-akar, saya yakin sembuh dalam nama Tuhan. Saya terus makan minum, saya terus berdoa. Puji Tuhan, sekarang sudah berat badan saya sudah bertambah, Pastor. Nah, dulu yang urusannya sekarang sudah tambah sedikit-sedikit. Waduh, luar Tidak biasa. berisi. Ya. Ini Pak Subandri, kabar baiknya. Kalau Pak Subandri mau naik, saya bagikan lemak-lemak saya. Ya, bagi ya, biar saya agak kurusan dikit. Iya. Bapak Ibu Saudara, ada yang mau bagi lemak? Ya, bagi lemak sama Pak Subandri. Biar dia beli baju yang baru. Wah, luar biasa nih Pak Yohanes ini ya. Waktu itu Bapak Pendeta Sumerman yang membaptis dan saya mendampingi ya, memberikan nubuatan dan nama baru menjadi Yohanes Subandri. Wah, iya Mantap. luar biasa ini murid yang dikasihi Yesus. Wah, Amin, amin, Pastor. hehehe. Ini murid yang dikasihi oleh Allah. Ah, kira-kira begitulah. Itu pengakuannya Yohanes kan? Baca firman Allah ya. Oke, wah luar Sekarang, biasa ya. Dan sekarang sekarang Pastor, Pak Yohanes masih ada sama lagi? masih ada Pastor. Apa tuh? Nah, sampai sekarang saya tidak lepas dari bawa Alkitab, Pastor. Dimanapun saya berada, saya baca Alkitab terus. Tiap saat ada Wow, waktu luang, saya baca, berdoa, baca Alkitab. wow, luar Itu kebutuhan biasa. saya, Pastor. Wow, sejak Bapak bergabung di gereja kita, apa yang Bapak Nah, alami, Pak? saya mengalami perubahan, Pastor. Dengan iman, saya tambah kuat, tambah yakin Hmm. bahwa Tuhan benar-benar menolong kita, Pastor. Luar biasa. Kalau dulu sebelum dibaptis, sebelum kenal Tuhan lewat gereja kita, Bapak rutin baca Alkitab kah? Agak jarang, Pastor. Agak Agak jarang. jarang. Ya, Tapi sekarang sekarang setiap hari, saya dimanapun baca itu. berada, Bapak Ya, baca firman, merenungkan firman, ya, merasakan thirsty and hungry ya, haus dan lapar akan firman ya. Allah. Amin, Pastor. Wow, itu Pak artinya Roh Kudus bekerja dan Roh Kudus bertahta di hati dan pikiran Bapak. Ya, amin, Pastor. Ya, saya bersuka cita mendengar kabar ini. Wah, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Dahsyat luar biasa. Ya, ada lagi Pak Yohanes? Cukup? Di Alkitab saya tiap hari baca, Pastor, saya kasih tanda terus. Mana yang sudah dibaca terus, nyambung-nyambung terus tiap hari. Bertambah. Oh, di Mark ya. Ya, Ya, masih pakai stabilo Pak zaman sekarang? masih, Pak. Stabilo dan di bawah. Saya ingat dulu Bapak Ibu Saudara, itu stabilo warna hijau. Ya, warna orange. Beli dulu. Kalau udah punya stabilo sama Alkitab tuh rasanya bangga banget. Ya, Ya, macam mahasiswa teologi. ya. Iya, bangga sekali ya. Wih, luar biasa. Ya, ada lagi Pak Yohanes? Nah, ini Pastor, Oh, contohnya. Nah, masih nih ya. Berapa chapter? Oh, ini bentar, 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 bentar. Saya spotlight. Waduh, luar biasa. Ini namanya cinta mula-mula, Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti saya dulu.
Ya, seperti itu. Ada dikasih keterangan sedikit di situ, Ya, ya betul, kan? betul. Mm-mm. Iya. Kadang membaca firman sampai menangis, disitulah air mata kita Ya, betul, bertumpah. betul. Wih, luar biasa. Luar biasa. Cinta mula-mula ini. Selalu mencintai Tuhan ya, Pak. Amin. Amin. Ada lagi, Pak. Bagaimana baraknya sekarang? Masih kosong satu, Pastor. Masih kosong satu kamar. Yang kemarin masih belum. Oke, oke. Tetapi tetap tetap terus didoakan ya, Pak ya. Betul. Ya, nggak apa-apa kosong satu kamar, yang penting yang lainnya ada. Jangan kosong semua. Betul, betul. Wah, dahsyat. Tepuk tangan lagi buat Allah kita. Luar biasa ini ya. Mendengar kesaksian dari anak-anak Allah ya. Ada lagi Pak Subandri? Saya Cukup? kira cukup. Ya, Cukup, puji Tuhan. Awal mula dulu kita lihat Pak Yohanes Subandri ini, dia WA saya, Pastor, itu tahun berapa ya Pak? Tahun lalu kah? Saya ya, mau bertemu dengan pastor. Saya mau dibaptis katanya. Tolong, ya, tolong, saya mau dibaptis. Begitu terus. Ayo Pak, akhirnya Pak Sumerman ada, ya kan? Karena kan saya belum pejabat penuh ya, jadi Pak Sumerman yang membaptis, saya mendampingi. Waktu itu memang badan beliau bergegar, ya. Lalu ya, ada kayak kelainan di HB ya Pak ya, HB-nya sampai 70 ya. ya. Kan aneh kan? Ya kan? Ini ada apa ini? Ya, tubuh tidak diciptakan begitu. Tapi dia berjalannya bergegar, tremor begitu ya. Tremor banget. Nah, gitu. Ini mana Pak Henry nih? Pak Henry. Nah, ini Pak Henry. Kodengar baptis. Pak Henry. Ya, Pak Hendri juga sama ini, ada tremornya juga. Ayo, saya udah bilang, ketika dibaptis nanti, itu otot-ototnya mulai dibagusin itu, ya. Amin. Dengar kata gembala, ya. Ya, dengar kata gembala. Ya, beberapa jemaat, saya sudah bilang, udah, nggak usah, ya, nggak usah dilakukan, ya. Masih ada dia lakukan. Wah, kena dampaknya. Saya bilang, kan apa kata gembala? Tati, susah amat. Amat aja nggak susah. Ya, saya bilang, ayo kamu baptis selam. Nanti dulu pastor, aku ingin dulu. Banyak kali alasannya. Akhirnya dia dibaptis selam. Sembuh. Diberkati. Ya. Iya, ini Pak Hendri. Oh, Pak Hendri. Oi, mana suka nih ngaco Pak Hendri nih pagi-pagi ya. Oke, puji Tuhan. Tuhan berkati Pak Yones Subandri ya. Amin. Iya. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kesaksian demi kesaksian. Diberkati ya. Oke, mungkin ada satu satu lagi nih ya, anak muda nih. Yang dari tadi orang tua terus ya sudah berkeluarga. Anak muda nih mana nih? Ya, lagi pada mandi. Ya, oh mau sekolah ya. Ya, ini mana ini? Nggak ada? Masih ada nggak? Anak muda dulu nih, anak muda. Coba ditanya dulu nih. Anak muda. Oh ini yang on cam aja ini ya. Saya tunjuk langsung. Nih, siapa ini? Mau Joseph atau Nehemia yang mau bersaksi? Nehemia deh. Adalah Nehemia. Yo Nehemia. Nehemia, apa yang kamu alami? Bagaimana iman kamu sekarang? Salam. Halo. Ya, kalau saya merasa semakin bersyukur, Pastor. Hmm, Saya semakin bersyukur dan semakin dikuatkan, semakin dipulihkan gitu. mm-mm. Iman saya tetap kuat, semakin semakin kuat gitu. Semakin kuat. Dulu Ya, sebelum kamu bergabung di komunitas ini, apa yang kamu alami dulu sebelum bergabung? Apakah gambar eh, diri kamu rusak, ya hidupnya berantakan, gak terarah. berantakan, gak Ya, terarah, gak tahu masa depan, ya? saya tahu. Sampai Ya, muka pun dulu berantakan ya bro ya? ya Ya, Pastor. iya sekarang sudah dibaptis Islam makin ganteng dia. Wih,
Ya, pastor berdoa kamu dapat nanti ya, dapat istri yang tajir, kaya raya, anak satu-satunya, orang tua sudah memati. Pewaris satu-satunya. Aduh. Ya. Kamu mau enggak? Cantik lagi. Amin, amin, Pastor. Mau. Oh, memang egois sekali laki-laki nih ya. Dibilang begitu. Ya mau, pastor mau. Memang lah. Ya. Dibilang begini, kenapa Edwan langsung on cam ini? Curiga saya. Iya. Edwan juga mau ya, Edwan ya? Hah? Jujurlah. Malu-malu dia ya. Ya, Edwan ini begini-begini udah punya mobil 2 pintu loh. Ya, mobil 2 pintunya, wow, top chair. Ya kan? Bapak Ibu Saudara, ya. Ini Gio, kita tahu Gio ini mana orangnya? Kok hilang? Gio, Nehemia, mana dia? Kok hilang dia? Ya, antara ada dan ini dia nih. Nah, Gio ini, Nehemia ini ya, dulunya dia memang anak muda yang sebenarnya semangat, cuman apa tidak terarah, ya tidak tahu harus bagaimana. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ya secara khusus di komunitas ini di gereja kita, wah dia mengalami perubahan yang luar biasa. Oke, itu aja kah Nehemia atau masih ada lagi? Ya, cukup. Sekarang sudah bisa bahasa roh? Bisa, Pastor. Itu aja. Wes, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Iya, ya ini karena waktunya sudah menunjukkan pukul 5:31 waktu Indonesia Barat ya. Kita lanjutkan besok. Saya berharap besok Bapak Ibu Saudara masih mau bersaksi. Siapkan ya kesaksiannya, siapkan kata-katanya ya. Apa namanya? Siapkan kesaksian yang terbaik apa yang kau alami ketika engkau ya berjumpa dengan Yesus. Boleh juga ya ketika engkau berjumpa dengan Yesus di komunitas ini, apa yang kau alami biar banyak jadi berkat buat orang-orang lain. Ketika orang-orang lain melihat bahwa ada Yesus, mereka pasti akan mencari Yesus. Amin. Ya, entah di gereja mana ya, mereka mencari Yesus, di situ dia menemukan Yesus, di komunitas itu dia menemukan Yesus. Yang penting dia berjumpa dengan Yesus, itu poinnya. Ya, karena kan orang-orang di YouTube ini dari mana-mana saja. Mana tahu dari Amerika sana juga nonton di channel kita. Iya kan? Iya. Biar mereka bertobat, mereka sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Pagi hari ini dibangun oleh kesaksian demi kesaksian ya. Wah, luar biasa. Ya, haleluya. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama. Nanti doa syafaat kita minta Bapak Robi. Bapak Robi bisa ya Pak? Berdoa syafaat Pak. Silakan Pak. Mari kita berdoa syafaat Pak. Mari saudara-saudaraku jemaat Tuhan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Engkau baik Bapa, Engkau sangat baik. Kami ucap syukur Engkau sudah mengeruniakan anaknya Yesus Kristus buat kami untuk menebus dosa dan salah kami dan mengangkat kami dari lumpur dosa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini dan mendengarkan kesaksian-kesaksian saudara-saudari kami. Itu membangun dan menguatkan jiwa kami Tuhan. Sehingga kami semakin dekat lagi kepada Engkau dan menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan. Bapa di sorga, pagi ini kami akan menaikkan doa syafaat kami buat bangsa-bangsa kami Tuhan. Dimanapun bangsa kami Tuhan, jagalah waktu bungkus Engkau pulihkan. Kau jauhkan dari berbagai bencana alam Tuhan. Yang sekarang-sekarang ini bencana begitu dahsyat Tuhan. Itu semua biar kami sadar, biar bangsa ini tahu
bahwa Engkaulah yang terbaik, Engkaulah yang terkuat Tuhan. Begitu juga buat negara kami. Engkau pulihkan, Engkau beri kekuatan, Engkau jauhkan dari berbagai macam bencana juga Tuhan. Secara khusus buat untuk negara kami Indonesia, Engkau berkati, Engkau pulihkan, Engkau lihat pemimpinnya dari tingkat pusat sampai ke tempat pelosok Tuhan. Itu juga buat kota kami Palangkaraya ini Tuhan. Engkau lindungi Tuhan, Engkau berkati, Engkau lihat masyarakatnya Tuhan. Engkau pakai pemimpinnya lebih baik lagi Tuhan. Dan bisa mengayomi, bisa melihat masyarakat kecil Tuhan. Baik dari tingkat provinsi ini sampai ke tingkat desa-desa Tuhan. Kami juga menyerahkannya dalam tangan penghasilan Tuhan. Baik perekonomian Tuhan, sawah ladangnya Tuhan, pertambangannya. Biarlah masyarakatnya merasakan berkat itu yang datang daripada Tuhan. Dan bisa menikmatinya sesuai dengan seturut dengan kehendak Bapa. Begitu juga Tuhan, kami menyerahkan gereja-gereja dunia ini. Engkau lihat keberadaan gereja-gereja Tuhan. Engkau pulihkan gereja-gereja dunia ini Tuhan. Supaya umatmu semakin dekat pada Engkau dan tidak menjauh Tuhan. Dan juga secara khusus buat gereja kami Tuhan sedang dibangun. Engkau berkat lindungi yang digobos Tuhan. Kau lihat tukang-tukangnya Tuhan. Kau kuat kokohkan bangunannya Tuhan. Sehingga bisa terrealisasi dengan cepat Tuhan. Dan kami bisa manfaatkan, kami gunakan untuk memuji, memuliakan Engkau di sana Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami hanya andalkan Engkau saja Tuhan. Kami tidak ada kekuatan apa-apa Tuhan. Tapi Tuhan yang di depan yang bisa membantu kami dalam pembangunannya. Cukupkan dana-dananya Tuhan. Sehingga itu bisa terrealisasi dengan baik. Itu juga buat base camp kami. Engkau berkati, Engkau lindungi. Biarlah di sini kami bisa memulai memuliakan Engkau sebelum gereja kami selesai. Dan semua apa yang kami lakukan, umatmu, jemaatmu, muda-mudimu, bisa menjadi kemuliaan bagi namamu. Dan semuanya terjadi atas kehendak dan otoritasmu. Begitu juga Tuhan, menyerahkan jemaatmu seluruhnya Tuhan dalam tanganmu. Engkau pulihkan, Engkau berkati, Engkau beri kesehatan, kekuatan Tuhan. Apa yang mereka lakukan, semuanya sesuai dengan seturut kehendakmu. Baik yang mengajar, usaha, sekolah, kuliah, SD, SMP, kami serahkan mereka semua dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga menyerahkan semuanya kehidupan kami selanjutnya Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu. Kau lihat juga Pastor Alpas, keluarga Tuhan, Kau berkat, lindungi mereka Tuhan, Kau pakai mereka lebih dan lebih lagi. Begitu juga buat Pendeta Sumerman, Kau berkati juga mereka di sana Tuhan. Biarlah Engkau pakai juga lebih dan lebih Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan di Sungai Tapas ada Tuhan. Kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami hanya bersandar pada Engkau saja, biarlah salibmu di depan kami Tuhan, kami ada di belakangmu. Engkau semakin besar dan kami semakin mengecil. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami ini dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tidak bisa menyebut satu persatu Tuhan, tapi Engkau sendiri yang tahu Tuhan apa yang kami inginkan. Kami hanya menyerahkan doa kami ini dalam tangan pengasihan-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami doa, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Robi. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita semua diberkati ya. Sebelum kita beraktivitas, kita sudah mencari Tuhan. Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara akan lebih tenang menghadapi segala sesuatu. Ya, terus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ya, oke. Mungkin dari Pak Sumerman ada sedikit pesan. Silakan Pak. Iya. Pesan. Selamat pagi semuanya, salam. Halo. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya secara pribadi, keluarga, ya, kita semua ada di Zoom ini, bahkan dimanapun berada, dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Tuhan luar biasa. Dan pesan saya, tetap setia, tetap tekun, tetap iring Tuhan sampai akhir. Apapun masalahmu, besar, kecil, besar, sedang-sedang, dalam keadaan apapun saja, tetap setia iring Tuhan. Jangan mencoba meninggalkan Tuhan. Jangan undur daripada Tuhan.
Jangan dikira jauh daripada Tuhan tuh ada masalah, justru melipat gandakan masalah. Dengan Tuhan masalah semakin kecil, ya, sedangkan sukacita kita semakin besar. Amin. Itu pesan saya. Kemudian untuk Pak Subandri, kalau Tuhan mengizinkan, ya, kami hari Senin tanggal 18 ini berangkat ke Puruk Cahu ini 3 hari kegiatan di sana di gedung Christian Center, ya, memenuhi undangan Pak Perdi kalau tidak salah di sana itu. Seluruh pendeta-pendeta kumpul, ya. Kalau Tuhan mengizinkan dan berkenan, kami akan berangkat di sana selama dari hari Senin sampai dengan Rabu, balik lagi. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu di sana sama Pak Subandri. Kita saling beri support. Ya, saya ingin mendoakan Pak Subandri lagi kalau ketemu nih. Nah, itu kira-kira Pak Alpa, salam Pak Alpa, Tuhan berkati. Masih di Kalbar ya? Masih, Pak. Ya. Puji nama Tuhan. Saya lihat wajah-wajah semua ini penuh dengan sukacita nih. Pengalaman banyak dengan Tuhan. Amin. Semangat. Amin. Semangat ya. Tuhan berkati. Itu saja. Terima kasih. Selamat Oke. beraktivitas hari ini. Iya, itu aja Bapak Ibu Saudara. Pengumuman hari ini, hari Rabu, tidak ada kegiatan apa-apa di gereja, tapi tetaplah kita dekat dengan Tuhan. Tuhan berkati, yuk sama-sama kita saling menyapa ya. God bless you. Tuhan berkati. God bless you. Selamat pagi. Selamat aktivitas. Tuhan Yesus berkati. Semangat, semangat. Semangat. Berkati. Kita semua. Ayo semangat. Tumbang Miri semangat. Hendri Ya. semangat. Mas Bandri semangat. Hendri ini Oke, mana Hendri God ini? bless. Hendri mana? Pandi, semangat. Eskel Pandi semangat. Ayo. Ibu Ramani, semangat. Ya. Haleluya. Amin. Saya ada di hati saya untuk Ibu Ramani ini. Mau berdoa khusus sebenarnya. Ada sesuatu yang mau Tuhan lakukan. Ya, terima kasih Pak. Ya, nanti kalau kita ketemu ya. Kalau kita ketemu. Ya. Yang lebih dari ini. Mundur akulah. Aku Ya, Oke, Tuhan berkati. saya juga mundur. Tuhan berkati. Ya. 128, 8, 8, 16. Semuanya Tuhan memberkati. Ya, Ya. Bu Kartini. Semangat Bu Kartini. Diberkati. Amin. Pak Yeskel Pandi, diberkati. Saya mundur duluan ya. Saya mau mandi Pak. dulu nih ya. Ya. Silakan. Tuhan berkati. Ya. Pak Yeskel Pandi, bagaimana apa ayamnya aman-aman aja? Aman-aman aja. Ya. Cuma satu yang mati, Pastor. Anaknya. Ya, berkelahi Ya. itu. Kena gopok oleh anjing. Anjingnya kita potong nanti. Nanti ruginya. Pak Yeskel, itu anjingnya kena adat nanti itu. Anjingnya kena adat nanti. Tunggu dia bulan Desember. Aduh. Hujan. Hujan, saya bekerja. Pulang saya hujan ke rumah. Yang Masuk. Oke, semuanya, Bu Suri semangat ya. Ya anak-anak muda semangat semuanya. Enak banget dengan akhirnya. Selamat sekolah, selamat kuliah, selamat diberkati. Tuhan berkati semuanya. God bless you. Ya, Joseph, Tuhan berkati, selamat kuliah. Oke, Pastor. Oke. Nehemia Gio, Tuhan berkati ya. Pak Manaim Daud, Bu Esther, semangat. Pastor. Ya. Oh iya, Bu Esther, minggu ini Bu Esther saya lupa tuh. Bu Esther Bu Esther. WL di Ibadah Raya ya. 8. 8 loh. Minggu ini. Tadi kan 2, 8, 6. Iya, Lebih Bu. 3. Nanti singernya apa namanya? Bu siapa? Bu Itamar ya. Mohon dikasih tahu ya, Bu ya.
Oke semuanya, Tuhan berkati ya. Bye-bye. Selamat menjalani tugas masing-masing hari ini Ya. Amin. Amin. dalam lindungan Tuhan. Amin.